الرملة لم يكن في الوسع تحقيق النصر دون جهودكما مخاضة بيت الأحزان. Sampailah kita pada final episode dalam membahas serial film Salahuddin Al-Ayyubi. Pada akhir episode ini merupakan kisah yang sama seperti film kolosal sejarah lainnya yang amatlah terkenal, yaitu Kingdom of Heaven. Sampai-sampai beberapa scene film hampir sama adanya. Bagaimana keseruan episode terakhir ini? Mari langsung saja kita simak alur ceritanya. Pihak Salahuddin dan Yerusalem bertemu untuk menyepakati penebusan tawanan perang dari pertempuran di wilayah Marjiun yang berhasil dimenangi pihak Salahuddin, dan tawanan ribuan pasukan dari kapal besar Prancis yang tertangkap di pesisir Iskandaria, Mesir. Di samping itu juga, negeri Syam sedang dilanda kemarau panjang, sehingga membuat mereka semua harus memikirkan perekonomian wilayah masing-masing. Untuk itu disepakati juga gencatan senjata selama 2 tahun. Pada tahun 1181, di tengah-tengah perdamaian antara Salahuddin dan Balduin IV, diperlihatkan Reynald de Catillon yang telah bebas dari penjara dan dijadikan penguasa wilayah Karak, kemudian mendatangi wilayah Hijaz dan melakukan pembantaian pada kafilah-kafilah Islam yang sedang dalam perjalanan berhaji. Tidak hanya itu, ia juga berniat untuk menggali kubur Rasulullah dan meratakan Ka'bah. Hal ini membuat Sultan Salahuddin amatlah marah dan segera menyuruh Farrukhsya panglimanya untuk menyerang benteng Karak, tempat Reynald de Catillon tinggal. Farrukhsya berhasil mengalahkan Reynald de Catillon di Subak dan menawan banyak pasukan salib. Farrukhsya yang sudah dalam kondisi terluka terus memaksakan diri untuk mengantar tawanan-tawanan itu kepada Sultan Salahuddin di Damaskus. Akan tetapi, sesampainya ia di Damaskus, Farrukhsya bin Shahin Shah pada akhirnya syahid. Sedang di Yerusalem, Raja Balduin IV diobati oleh tabib Arab yang disarankan oleh Sultan Salahuddin di masa-masa damai mereka. Kemudian Guy de Lusignan menyarankan agar raja berpindah di tempatnya, sedang ia akan memegang kendali atas Al-Quds. Balduin IV yang mengetahui niat Guy de Lusignan yang menginginkan tahta atas kerajaan, lalu membentak Guy. Sementara itu, Sultan Salahuddin menginvasi Karak, tempat Reynald de Catillon berada, sebab Raja Balduin IV yang sakit itu tidak lagi memiliki kuasa untuk menghalangi tindakan Reynald dan Guy de Lusignan bersahabat dengannya, sehingga Reynald dapat terlindungi dari hukuman. Tambah lagi di dalam istana akan sedang diberlangsungkan pernikahan Guy de Lusignan dan Sibila, kakak perempuan Balduin IV. Untuk itu, Balduin IV yang mengetahui keberadaan Sultan Salahuddin di Karak, ia segera menghimpun kekuatan penuh untuk menuju Karak. Beruntungnya kondisi di Karak berhasil terselesaikan dengan baik oleh kesepakatan Salahuddin dan Balduin IV, sehingga pertempuran besar antara dua kerajaan itu tidak terlaksana. Sepulangnya dari Karak, Balduin IV meninggal dunia, dan penerus Balduin V yang juga sedang sakit lalu dihinggapi kematian dan menyusul pamannya itu. Kini kekuasaan perwalian kerajaan Yerusalem yang sebenarnya dipegang oleh Raymond Tripoli seperti wasiat Balduin IV malah diambil sesegera mungkin oleh Guy de Lusignan yang resmi menjadi ayah dari penerus tahta Balduin V. Guy de Lusignan yang pro kepada Reynald tidak akan menghalangi Reynald untuk melakukan penjarahan-penjarahan kepada kaum muslimin di wilayahnya. قبل أن تستقر أمور المملكة ولكننا في الوقت المناسب. أما الآن Lalu di tahun 1187 di wilayah Mu'ab, untuk kesekian kalinya Reynald de Catillon kembali membantai kafilah kaum muslimin yang pada akhirnya melanggar pembaharuan perjanjian gencatan senjata selama 4 tahun antara Yerusalem dan Damaskus. Sultan Salahuddin yang mendapati kabar itu tidak lagi dapat menahan diri. Segera ia mengumumkan perintah jihad ke seluruh Mesir.
Eufrat, dan seluruh negeri Syam untuk pembebasan Al-Quds secara umum. Sultan Salahuddin mulai mengumpulkan pasukan di pusat air, wilayah Hauran. Kemudian mereka akan menuju Karak sebagai pengalihan, agar para Salibis mengetahui jika mereka hanya ingin melindungi peziarah saja. Lalu pasukan Mesir juga telah sampai di medan tempur, dan Sultan Salahuddin meminta mereka untuk berjaga di wilayah Jalil, yang termasuk dalam wilayah Raymond Tripoli. Sultan dan Raymond sedang ada perjanjian perdamaian. Untuk itu, ia tidak akan mengganggu ekspansi mereka. Taqiyuddin lalu menemui Raymond dan meminta izin agar pasukan Sultan diberikan jalan melalui wilayahnya. Raymond pun menyetujui karena ia sendiri tidak peduli lagi dengan Yerusalem setelah dikhianati Guy de Lusignan dan Jocelyn. Akan tetapi, kedatangan pasukan Sultan Salahuddin bertepatan dengan datangnya utusan dari Yerusalem itu sendiri yang akan mengajak Raymond Tripoli untuk beraliansi melawan Sultan Salahuddin. Pada akhirnya, pasukan utusan itu habis terbantai setelah bersemuka dengan pasukan Salahuddin. Raymond Tripoli yang semula lebih condong kepada Sultan Salahuddin seketika berpindah dan beraliansi dengan Yerusalem. أن ارتكبت خطأ فادحا تحت إرادة جلالة الملك. وجعل البحيرة وراءها. Pada akhirnya, seluruh pasukan Sultan Salahuddin menancapkan kemahnya kembali di Kafar Sab, di dekat Hittin. Mereka berada di posisi yang strategis, yaitu membelakangi sungai. Sedang pasukan Salibis, yang juga tiba dengan kekuatan penuh, berkemah di Safuria. Sultan Salahuddin mencoba berbagai cara untuk memancing para pasukan Salibis agar keluar dari perkemahan mereka. Sebab dengan cara itu, mereka dapat menjebak pasukan Salibis dengan keadaan tanpa persediaan air di musim panas itu. Beberapa percobaan untuk memancing pasukan Salibis itu terus dilakukan. Akan tetapi, tidak berbuah hasil apa-apa. Pasukan Salibis tidak mau meninggalkan kemah mereka. Pada akhirnya, Sultan Salahuddin memiliki strategi lain, ialah mengepung benteng Tabaria, yang merupakan tempat istri Raymond Tripoli. Sedang di Safuria, berita pengepungan Sultan ke benteng Tabaria telah sampai. Untuk itu, mereka sangat cemas jika benteng itu berhasil diambil oleh Sultan. Tambah lagi, di benteng itu ditinggali seorang ratu, maka sangat wajib bagi mereka melindungi ratu. Sedang Raymond Tripoli merasa jika pengepungan itu hanyalah akal-akalan Sultan agar mereka mau keluar dari Safuria. Ia lebih memilih melindungi Yerusalem dibanding melindungi istrinya sendiri. Namun sayangnya, ungkapan Raymond Tripoli itu dianggap oleh Guy de Lusignan dan petinggi lainnya sebagai ungkapan seorang pengecut yang tidak ingin membela istrinya sendiri. Untuk itu, Guy de Lusignan memutuskan untuk keluar dari perkemahan dan menuju Tabaria. Sultan Salahuddin amat gembira mendengar berita tentang pasukan Salibis yang kini mulai bergerak dan masuk dalam perangkapnya. Ia telah menghancurkan sumber-sumber air yang berada di sekitar perjalanan dari Safuria ke Tabaria, serta menyiapkan pasukan di perbatasan sungai Tiberias. الله الله في أيام الله هذه الجنة تحت ظلال السيوف ريح الجنة يا رجال ولكن اذكروا أمر السلطان فإن دخولكم بين العسكر هذا يوم كالقادس الله أكبر Di perjalanan, pasukan Salibis mengalami dehidrasi karena kehabisan bekal air minum. Mereka mencoba untuk mengambil air dari sumur-sumur yang ada, namun percuma saja, sebab Sultan telah merusak semua sumber air di Tafuria.
لا تحاولوا بعد الآن إذا رأيت Kedua pasukan besar itu kemudian bertemu di dekat perbukitan Hittin yang disebut Tanduk Hittin. Pasukan salibis tidak dapat berbuat apa-apa sebab tenaga mereka telah terkuras habis dan kini tidak memiliki bekal air minum. Kemudian mereka memutuskan untuk berkemah lebih dahulu dan akan melakukan penyerangan di keesokan harinya. Namun beberapa pasukan salibis yang tidak tahan lagi akan rasa haus mencoba mendobrak prajurit Salahuddin yang menjaga di sekitar danau. Pertempuran kecil pun sempat terjadi dan membuat pasukan salibis kalah telak. Pada malam hari, pasukan Sultan Salahuddin melantunkan takbir serta mengerjakan amalan-amalan lain hingga membuat pasukan salibis hanya dapat terdiam mendengar lantunan-lantunan itu. Tibalah esok hari, kedua pasukan besar telah berada di posisi masing-masing dan salah satu pertempuran bersejarah dalam Perang Salib II di Bukit Hittin pun terjadi. لم يطيعوا الأمر يا مولاي. فلا تراجعوا إلى التل لنكون في موضع دفاعي أفضل. Raymond Tripoli dan beberapa petinggi pada akhirnya melarikan diri dari pertempuran. Sedang Guy de Lusignan dan beberapa petinggi yang masih tersisa tetap bertahan dalam peperangan. Pasukan salibis di bawah pimpinan Guy de Lusignan berhasil dikalahkan. Di sini para petinggi kemudian menghadap Sultan Salahuddin, sama seperti scene di film Kingdom of Heaven. Salahuddin yang melihat Guy de Lusignan sedang dalam kondisi haus, lalu mengambilkannya air minum. Namun Salahuddin terkejut melihat Reynald de Chatillon ikut minum. أنت الذي تسقيه. Lalu Sultan Salahuddin kemudian berkata kepada Guy de Lusignan, jika raja tidak membunuh seorang raja. Lalu terdengar teriakan dari para prajurit sultan untuk meminta Baitul Maqdis. ولما تحقق للسلطان نصر الله المبين في ساحة. Setelah berhasil menang di Tanduk Hittin, Sultan Salahuddin memanggil Uskup Yerusalem dan bernegosiasi dengannya. Akan tetapi uskup tersebut tidak mau membiarkan Yerusalem kepada Sultan Salahuddin. Di sini terjadi percakapan yang menarik tentang keinginan Sultan untuk membebaskan Yerusalem. Yerusalem merupakan tanah leluhur mereka, sedang orang-orang salibis adalah penjajah yang memerangi dan merampas paksa tempat itu 100 tahun sebelumnya. Tanah-tanah orang salibis itu tidak lain berada di seberang lautan. Namun uskup tetap membantah karena mereka telah terlahir di tempat itu dan tidak memiliki rumah lain selain di Yerusalem. Meskipun mereka tahu jika segala bentuk bantuan kepada mereka datang dari tanah Eropa. وأخيرا بيت المقدس. الله أكبر. Salahuddin pun memutuskan untuk bergerak menuju tembok Yerusalem. Di perkemahan depan tembok Yerusalem, Sultan Salahuddin ditemui oleh Balian of Ibelin, yang kini menjadi satu-satunya petinggi yang dapat mempertahankan Yerusalem setelah semua petinggi tertawan setelah Perang Hittin. Balian meminta pengampunan kepada Sultan Salahuddin agar mau membebaskan mereka sebab di dalam benteng terdapat anak dan istrinya. Salahuddin menerima pengampunan itu dan mengizinkan mereka meninggalkan kota.
Akan tetapi, setelah Balian kembali, uskup malah mendorongnya untuk tetap mempertahankan tembok, sebab hanya mereka yang tersisa dan sebagai pemimpin. Mereka akan merasa malu jika melepas beban rakyat Yerusalem. Untuk itu, Balian kembali menemui Salahuddin untuk mengizinkannya mempertahankan tembok sebisa mereka, sebab posisi mereka yang kini berada antara kewajiban melindungi rakyat Yerusalem serta melindungi anak istri mereka. Lalu pengepungan Yerusalem oleh Sultan Salahuddin pun terjadi. اجمعوا كل الصناع في المدينة طوعا أو كرها. لن نكتفي بصد الضربات والدفاع عن الأسوار. يا أبطال حطين، ها هي القدس تحت، ها قد دار الزمان دورته، لا والذي بعث محمدا بالحق، الله أكبر. Pada malam hari, di tengah pengepungan, Sultan kedatangan orang-orang Kristen Ortodoks Arab. Mereka meminta bergabung kepada Sultan Salahuddin, sebab sejak dahulu mereka terus hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Namun mereka pada akhirnya terusir dari kota Yerusalem itu sendiri sejak invasi Katolik Roma. Salahuddin mengizinkan mereka ikut dalam pertempuran, dan jika Al-Quds berhasil terbebaskan, maka gereja-gereja di sana akan diserahkan kepada mereka. Sedang di dalam tembok Yerusalem, serangan demi serangan tak henti-hentinya menghancurkan tembok. Mereka tidak akan dapat bertahan lama lagi. Uskup kemudian menemui Balian dan memintanya agar meminta pengampunan kembali kepada Salahuddin. Balian pada akhirnya bertemu lagi dengan Sultan Salahuddin. Balian meminta pengampunan terhadap kota dan rakyat Yerusalem. Mereka merasa telah menjalani kewajiban sebagai pemimpin dengan tetap berperang, dan kali ini mereka telah diambang batas hingga akhirnya harus menyerah. Balian juga berkata, jika mereka tidak diberi ampunan, maka ia dan semua pasukan Yerusalem akan membunuh anak istri mereka sendiri, membakar semua altar dan harta mereka, serta menghancurkan semua ritus-ritus suci yang ada di dalam kota. Sultan Salahuddin tentu saja tidak ingin hal itu terjadi. Ia pun mengizinkan para raja, ratu, petinggi-petinggi Yerusalem yang masih tersisa hingga rakyat Yerusalem untuk meninggalkan kota tanpa terganggu, dan disiapkan pengawalan serta kapal penyeberangan. Syaratnya setiap orang harus membayar sesuai harga yang telah ditentukan. مفاتيح المدينة. Balian kemudian merundingkan kepada para petinggi Yerusalem. Mereka harus membantu rakyat-rakyat Yerusalem yang ingin meninggalkan kota. Akan tetapi, sang uskup menolak keinginan Balian itu karena ia menganggap jika rakyat Yerusalem tidak lagi berada di bawah wewenang mereka, mereka harus mengurus diri masing-masing. Balian tak menyangka dengan keputusan petinggi-petinggi itu, sementara ia sendiri telah mengeluarkan seluruh harta kekayaan untuk membebaskan ribuan rakyat. Tidak lama berselang, Abdurrahman mengumumkan kepada semua rakyat Yerusalem yang ingin meninggalkan kota jika Sultan Salahuddin tetap akan mengawal mereka sampai ke tujuan masing-masing, entah itu Turubulus, Antakia, dan Mesir. Mereka tidak perlu membayar sebab mereka telah ditinggalkan para petinggi-petinggi yang tidak lagi memperdulikan mereka. Bahkan yang ingin berlayar menuju Eropa akan disediakan kapal di Mesir secara sukarela. Diperlihatkan juga Balian yang berterima kasih atas kebaikan hati Sultan Salahuddin yang peduli kepada rakyatnya, bahkan masih mengizinkan mereka untuk datang ke Yerusalem jika mereka mau.
Minggu pertama setelah pembebasan Baitul Maqdis, terlihat umat Islam yang amat rindu kepada kota suci itu berbondong-bondong datang mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, usai sudah pembahasan kita mengenai film Salahuddin Al-Ayyubi. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang tetap menyaksikan rangkuman film ini hingga selesai. Seperti biasanya, jika teman-teman melihat adanya kesalahan dari kami, teman-teman dapat memberi sarannya di dalam kolom komentar. Tidak lupa juga kami mengingatkan, jika teman-teman dapat membantu pengembangan channel ini hanya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya, agar terus mendapat rangkuman film-film seru lainnya. Baiklah, kami akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.